Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah IRP. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus proses end-to-end dengan konsep integrasi, real-time, multi-course, dan best practice. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, yaitu Niko Sabarmanahan, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Sapriatika Putri, Cindy Gustiani, Nur Anissa Basulina, Rintan Wirnanti, dan Pandu Wirantara. Next, pada kasus yang pertama, yaitu sebuah bank X sedang menghadapi tantangan dalam mengelola layanan perbankan secara efisien. Layanan utama dalam bank tersebut meliputi penarikan uang, pemberian pinjaman, dan layanan tabungan yang harus terproses pengadaan internal, procurement, serta manajemen arus kas dari nasabah, order to cash. Setiap layanan tersebut melibatkan berbagai unit bisnis yang menggunakan data yang berbeda, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data dan keterlambatan pemrosesan transaksi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Sofiatika Putri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Niko. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke proses procurement to payment, di mana dalam industri perbankan, proses procurement to payment ini lebih mengacu kepada pengadaan barang ataupun jasa operasional yang mendukung industri perbankan tersebut, seperti pengadaan perangkat keras IT, software, kebutuhan kantor, layanan konsultan, dan lainnya. Kemudian next. Nah, selanjutnya adalah mengenai detail proses dari procurement to payment tersebut. Yang pertama itu adalah MRP, Material Requirement Planning, yang mana ini merupakan tahapan pertama ketika kita akan merencanakan kebutuhan barang ataupun jasa. Nah, biasanya proses ini dilakukan secara real time, yang berarti ketika ada perubahan kebutuhan itu bisa langsung diperbarui dalam sistem dan terkait dengan data persediaan serta juga kebutuhan anggaran. Kemudian itu lanjut kepada purchase order, yang mana di sini setelah kebutuhan ditentukan, pesanan dilakukan dengan vendor. Nah, ini juga akan langsung terhubung dengan model keuangan untuk memastikan ketersediaan dana sesuai anggaran yang ditetapkan. Kemudian dana anggaran ini juga akan secara otomatis diperbarui pada modul tersebut. Kemudian adalah good receipt. Nah, ketika barang ataupun jasa itu diterima, sistem ERP ini akan mencatat secara real time yang diperbarui langsung dalam modul persediaan. Jadi tidak dilakukan input secara manual. Kemudian next. Nah, kemudian yang keempat itu adalah invoice verification. Jadi setelah 3 proses tadi, kemudian selanjutnya itu adalah proses verifikasi faktur yang dilakukan melalui modul accounts payable, yang mana sistem ERP itu akan secara otomatis mencocokkan faktur yang diterima dengan purchase order dan penerimaan barang untuk memastikan bahwa tidak ada ketidaksesuaian dengan konsep dari ERP itu sendiri, yaitu best practice. Kemudian yang kelima adalah outgoing payment. Setelah faktur diverifikasi, modul ERP itu akan mengatur pembayaran kepada vendor melalui modul keuangan yang dilakukan secara otomatisasi juga. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, setelah procurement to payment, lalu ada order to cash, di mana dalam perbankan ini bisa terkait dengan penerimaan dana dari nasabah melalui berbagai layanan. Contohnya seperti pinjaman, deposito, atau biaya administrasi. Next. Selanjutnya yaitu tahapan prosesnya. Yang pertama itu ada sales order, di mana di sistem ERP ini bank dapat menggunakan modul sales dan distribusi untuk proses layanan yang diberikan kepada nasabah, contohnya pembuatan atau pengajuan pinjaman. Nah, proses yang kedua itu ada credit management, di mana sistem ERP yang terintegrasi memungkinkan bank ini untuk secara otomatis memeriksa kelayakan kredit nasabah. Ini dilakukan secara real time, kemudian juga menggunakan modul manajemen kredit yang memungkinkan analisis cepat tentang resiko yang terlibat dalam memberikan pinjaman. Proses yang ketiga itu ada delivery atau pencairan dana, di mana ini layanan itu berupa pencairan pinjaman dalam mata uang asing, maka sistem akan
sistem ERP akan secara otomatis melakukan konversi sesuai kurs yang berlaku. Next. Proses yang keempat itu ada billing atau penagihan, di mana di dalam sistem ERP ini bank dapat menggunakan modul sales and distribution untuk proses layanan yang diberikan kepada nasabah. Nah, yang kelima itu ada incoming payment yang nasabah membayar tagihan atau cicilan, sistem ERP langsung mencatat penerimaan pembayaran dalam modul account receivable. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Nur Anissa. Baik, setelah penjelasan studi kasus dengan menerapkan proses end-to-end tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa dalam ERP perbankan ini mengintegrasikan proses operasional seperti proses to payment dan order to cash, memastikan efisiensi dalam melalui penggunaan modul-modul yang terhubung. Pada procurement to payment, ERP itu akan mengelola pengadaan barang hingga pembayaran vendor casing, FICO, dan AP diproses secara real time dan sesuai anggaran. Dalam order to cash sendiri, ERP itu akan memfasilitasi layanan seperti pinjaman dan deposit dari pengajuan hingga pembayaran nasabah menggunakan modul SD, credit management, dan AR yang juga berjalan secara real time. Konsep integrasi real time, multi course, dan best practice memastikan segala transaksi itu dapat berjalan secara efisien, otomatis, dan sesuai standar. ERP sendiri dapat membantu bank dalam meningkatkan visibilitas operasional dan membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat. Next. Untuk studi kasus yang kedua, yaitu mengenai implementasi sistem ERP untuk optimalisasi layanan dan operasional di industri perhotelan. Next. Oke, studi kasus dengan menerapkan konsep end-to-end, di mana sebuah hotelier itu sedang menghadapi tantangan dalam mengelola layanan hotel secara efisien. Layanan utama hotel itu sendiri meliputi reservasi kamar, layanan restoran, dan penyewaan fasilitas acara, yang harus saling terhubung dengan proses pengadaan internal atau procurement, serta manajemen transaksi tamu mulai dari reservasi hingga pembayaran atau order to cash. Nah, dari setiap layanan tersebut melibatkan berbagai departemen yang berbeda, sehingga hal tersebut sering terjadi ketidaksesuaian data, kesalahan stok, dan keterlambatan pemrosesan layanan, yang akan berdampak pengalaman tamu serta efisiensi operasional. Next. Langsung ke tahap pertama, yaitu procurement to payment, di mana dalam industri perhotelan ini, siklus procurement to payment ini mengelola pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh hotel, baik dari bahan baku restoran hingga kebutuhan operasional seperti linen, amenities, kamar, atau peralatan dapur, dan lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pandu. Baik, selanjutnya itu ada tahapan proses dari procurement to payment. Yang pertama ada MRP, yang mana MRP sendiri merupakan Material Requirements Planning, yang mana dalam MRP ini merupakan langkah pertama untuk merencanakan kebutuhan barang atau jasa. Misalnya bahan makanan untuk restoran atau perlengkapan kamar. Nah, sistem MRP ini menghitung kebutuhan berdasarkan historis, tingkat hunian yang diprediksi, atau acara tertentu seperti terdapat konferensi atau pernikahan yang diadakan di hotel. Nah, misalnya bahan makanan untuk restoran atau perlengkapan kamar saat musim liburan atau event besar. Itu memerlukan lebih banyak persediaan makanan atau amenities kamar. Nah, MRP ini memperkirakan total kebutuhan tersebut untuk memulai proses pembelian. Selanjutnya ada purchase to order, yang mana purchase to order ini merupakan perhitungan setelah MRP, kemudian pesanan pembelian dikeluarkan kepada vendor. Contohnya, hotel mengirimkan pesanan untuk bahan makanan ke pemasok restoran atau pesanan linen ke vendor penyedia tekstil. Kemudian, purchase to order di ERP memastikan bahwa setiap kebutuhan di berbagai departemen hotel dipenuhi secara sistematis. Selanjutnya itu ada good receipt, yang mana saat barang diterima dari vendor,
dicatat di sistem ERP sebagai good receipt. Contohnya itu ketika linen baru atau bahan makanan tiba, penerimaan barang dilakukan oleh tim gudang atau restoran, memastikan bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan atau purchase order. Dan proses ini juga tergolong penting dalam manajemen hotel karena memastikan bahwa barang yang diterima sesuai kualitas dan jumlah yang kemudian dicatat dalam persediaan. Oke, next. Selanjutnya itu ada invoice verification atau AP. Nah, setelah barang diverifikasi, kemudian pembayaran dilakukan kepada vendor, kemudian sistem ERP, maaf saya ulangi, setelah barang diterima, vendor akan mengirimkan faktur. Proses verifikasi faktur ini sendiri memastikan bahwa harga, jumlah, dan barang yang diterima itu sesuai dengan yang dipesan. Kemudian, tim keuangan hotel akan memverifikasi faktur tersebut sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya itu ada outgoing payment. Setelah verifikasi pembayaran kepada vendor dilakukan, itu sistem ERP akan mengelola jadwal pembayaran dan memastikan bahwa vendor dibayar tepat waktu sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang disepakati. Dalam konteks hotel sendiri, hal ini merupakan pembayaran kepada vendor linen, pemasok bahan makanan, atau perusahaan yang menyediakan barang-barang dekoratif untuk acara di hotel tersebut. Next. Selanjutnya itu ada order to cash. Order to cash sendiri mencakup seluruh proses mulai dari reservasi tamu hingga pembayaran yang diterima dari tamu setelah layanan diberikan. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy, dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah tahapan dari order to cash. Yang pertama adalah sales order. Sistem ERP di hotel itu tuh terhubung dengan sistem pemesanan online seperti website, aplikasi, OTA, seperti Agoda maupun Booking.com. Ketika tamu melakukan pemesanan, sales order dibuat secara otomatis ke dalam sistem. Selanjutnya adalah credit management. Sebelum pemesanan dikonfirmasi, sistem ERP mungkin melakukan pengecekan terhadap status kredit tamu atau perusahaan yang memesan layanan dengan jumlah besar seperti acara pernikahan maupun konferensi. Nah, ini memastikan bahwa hotel tidak menghadapi risiko ataupun gagal bayar. Selanjutnya adalah delivery pencairan dana. Proses delivery berarti penyediaan layanan yang dipesan oleh tamu setelah layanan diberikan, sistem ERP memperbarui status layanan di dalam sales order, sehingga proses penagihan bisa dimulai. Oke, next. Selanjutnya adalah transportation. Untuk hotel yang menyediakan layanan antar jemput, bandara, ataupun transportasi lainnya, ERP mengelola logistik dan jadwal transportasi. Sistem ini memastikan bahwa tamu mendapatkan transportasi yang sesuai dengan jadwal yang dipesan. Selanjutnya adalah billing atau AR, Account Receivable. Setelah layanan selesai diberikan, ERP akan membuat faktur untuk pembayaran. Faktur ini akan mencakup tarif kamar, layanan kamar, sewa fasilitas, dan juga layanan tambahan seperti laundry ataupun spa. Selanjutnya adalah incoming payment. Tamu membayar tagihan setelah check out atau setelah selesai acara. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari kredit, transfer, maupun uang tunai. Sistem ERP mencatat pembayaran tersebut dan memperbarui status dari receivable. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah manajemen persediaan di hotel atau inventory management warehouse. Ketika persediaan barang mencapai titik minimum, sistem ERP bisa secara otomatis membuat purchase order ke vendor. Ini membantu hotel menghindari kekurangan stok, terutama saat permintaan tinggi, misalnya nih saat libur musim libur panjang. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko Sabar Manahan. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu Financial and Controlling. ERP akan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di hotel, mulai dari penerimaan tamu, pengeluaran operasional, hingga pembayaran kepada vendor. Modul CO membantu dalam mengontrol biaya departemen, restoran, spa, dan lain. Misalnya, hotel bisa menganalisis biaya kamar, biaya pertamu, atau biaya operasional keseluruhan. Baiklah, pada materi kali ini ialah dengan menerapkan ERP seperti yang ditunjukkan dalam diagram, hotel dapat mengelola operasionalnya secara lebih terintegrasi, mulai dari pengadaan barang hingga pembayaran oleh tamu. Semua proses, termasuk manajemen persediaan, pesanan tamu, keuangan, dan pengendalian
anak dapat dikelola secara pusat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengalaman tamu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.